Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali bersama dengan Ibu pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Ibu akan membagikan pembelajaran kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 6. Dengan pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Nah, 1, dengan mencermati gambar iklan yang disajikan, siswa dapat menjelaskan kata kunci, gambar iklan, dan target iklan pada iklan yang ditampilkan. 2, dengan mencermati contoh gambar kerja kelompok yang terdapat di sekolah, siswa dapat menjelaskan manfaat kerja kelompok dalam keberagaman. Yang ketiga, dengan mencermati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan alat musik tiap-tiap daerah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kembali belajar tentang iklan. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan iklan? Ya, iklan adalah suatu ajakan yang dapat mempengaruhi para pembacanya untuk mengikuti apa yang disarankan oleh pembuat iklan. Coba anak-anak lihat gambar iklan berikut ini. Pada iklan terdapat 1, kata kunci, gambar iklan, dan target iklan atau untuk siapa iklan itu ditujukan. Nah, coba lihat tabel yang Ibu sebutkan tadi ya anak-anak. Kita amati satu persatu. Kata kunci pada iklan yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Gambar iklan yang kalian lihat tadi adalah gaya hidup bersih dan sehat. Kemudian target iklannya adalah masyarakat. Nah anak-anak, semua yang tergambar pada iklan itu adalah ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu dengan menampilkan berbagai macam gambar yang mengajak kita untuk melakukannya. Apakah anak-anak dapat membuat iklan? Ya, tentu saja bukan. Bagaimana caranya ya untuk membuat iklan sendiri? Mari kita pelajari yuk. Sebelum memulainya, ada baiknya kita mempelajari bagaimana cara membuat iklan. Cara membuat iklan yang baik dan efektif adalah 1, iklan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Kemudian memiliki sasaran yang jelas. Untuk siapa iklan itu ditujukan? Misalnya, apakah untuk anak-anak, untuk anak sekolah, untuk orang dewasa, dan untuk masyarakat. Kemudian, agar iklan kita baik dan efektif, menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Selain itu, dalam iklan juga gambarnya harus menarik dan harus berhubungan dengan kalimat pada iklannya. Nah, langkah-langkah membuat iklan cetak yang menarik. Yang pertama, tentukan dulu tata letak gambarnya atau layoutnya. Buatlah gambar yang menarik dan kreatif sehingga pembaca iklan tertarik untuk membacanya. Ingat, kalimat pada iklan harus berhubungan dengan kalimat pada iklannya juga dengan tema pada iklannya. Kemudian, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat, padat,
jelas dan menarik perhatian. Kalau iklan masyarakat, jangan lupa buat di depannya kalimat ajakan seperti ayo, mari, marilah. Nah, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diingat oleh masyarakat. Jika anak-anak dapat menuruti cara membuat iklan seperti itu, pasti kamu dapat membuat iklan yang bagus. Nah, anak-anak, inilah salah satu contoh kerja kelompok yang ada di lingkungan sekolah. Coba lihat gambarnya ya. Perbedaan yang terjadi pada kerja kelompok tersebut sering terjadi, bukan? Dengan demikian juga saat di rumah. Perbedaan pendapat itu juga sering terjadi, anak-anak. Ya, anak-anak, mengerti kan maksudnya? Seringkali terjadi perbedaan pendapat di sekolah, di rumah, dan di mana saja kita berada. Kerja kelompok adalah salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman. Contohnya, pada saat kamu ditugaskan guru membuat iklan layanan masyarakat, meskipun di dalam kelasmu berbagai budaya, agama, adat istiadat, namun tetap bekerja sama dengan baik. Tantangan yang muncul pada saat kerja kelompok pasti ada, seperti perbedaan pendapat. Namun dalam perbedaan itu, kita pecahkan dalam bentuk musyawarah dengan mengambil suara terbanyak yang menjadi keputusan bersama. Hal-hal positif yang terjadi dalam kerja kelompok ada terjadi juga dan banyak kita dapatkan. Satu, keberagaman itu menjadi pemersatu budaya bangsa. Kemudian, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai. Dan juga dapat berbagi pendapat antar kelompok dan antar anggota kelompok, sehingga semakin mempererat persatuan dan kesatuan anggota kelompok. Nah, pada pembelajaran kita yang lalu, kita juga sudah mengajarkan atau kalian sudah mendapatkan pembelajaran bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu banyak. Ada pakaian adat, rumah adat, makanan khas, pakaian adat, bahasa daerah, senjata tradisional daerah, lagu daerah, tarian daerah, dan juga alat musik daerah. Anak-anak, ternyata perbedaan itu justru membuat segala sesuatunya indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Anak-anak pernah melihat pelangi, bukan? Bagaimana warnanya, nak? Ya, berwarna-warni. Neji, kuhibiniu, ya, berwarna-warni. Bayangkan, jika semua pelangi memiliki satu warna, tentu kurang menarik, bukan? Nah, untuk itulah, bayangkan, dalam sebuah iringan lagu juga, jika hanya terdapat hanya satu alat musik saja, pasti akan terkesan monoton. Demikian juga dalam hal perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik juga beraneka ragam sesuai dengan daerahnya. Jadi setiap daerah itu mempunyai alat musik masing-masing, seperti pada gambar bukumu. Nah, coba kalian perhatikan alat musik dari beberapa daerah, seperti sasando. Sasando adalah alat musik dari Nusa Tenggara Timur, ya. Cara memainkannya adalah dipetik. Kemudian alat musik kolintang. Kolintang adalah alat musik dari Minahasa, Sulawesi Utara. Cara memainkannya dipukul. Selanjutnya alat musik siter. Alat musik ini berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cara memainkan alat musik ini dipetik. Kemudian nama alat musik ini adalah tifa. Tifa berasal dari Maluku. Cara memainkannya dengan ditabuk atau dipukul. Dan ini nama alat musiknya angklung. Angklung
Angklung berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah digoyang. Nah, sangat beragam budaya Indonesia bukan? Keberagaman inilah yang harus kita lestarikan sebagai bentuk cinta tanah air. Bagaimana cara melestarikan budaya daerah tadi? Yang pertama, kita harus menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan setiap daerah. Yang kedua, kita mempelajari alat musik maupun kebudayaan daerah lain sebagai upaya melestarikan budaya bangsa Indonesia dan tidak menganggap rendah budaya dari daerah lain. Dengan melestarikan budaya, dapat memupuk persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sungguh menarik bukan anak-anak pembelajaran kita hari ini? Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.